Sudah hampir 1 tahun sejak HP Samsung Galaxy A05s ini di-launch. Dan kita penasaran apakah masalah-masalah yang kita temukan di video review sebelumnya yang di tahun lalu itu sudah diperbaiki oleh Samsung di bulan Agustus 2024 ini dengan adanya update ke Android 14, dengan adanya update security, dan tentunya dengan fixing bug yang lain-lain. Apakah memang HP ini menjadi layak untuk dibeli mengingat harganya juga sudah turun di bawah 2 juta rupiah di harga 1,8-1,9 juta di official store-nya, dan itu menarik banget ya guys. Jadi mari kita lakukan review kembali dari Samsung Galaxy A05s ini. Spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor Snapdragon 680, RAM 6GB, dan bisa diekspansi 6GB lagi, storage 128GB UFS 2.2. Jadi cukup menarik ya untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A05s ini. Apakah itu performanya juga jadi bagus? Mari kita bahas performance dari HP ini setelah update ke Android 14 dan security bulan Juni 2024. Jadi kita review di bulan Agustus 2024. Dan mari kita bahas secara performance-nya dulu. Secara performance sebenarnya kita menemukan bahwa performance dari HP ini termasuk lancar dan smooth banget dibandingkan dulu awal-awal. Ini memang lebih improve, lebih smooth, jadi lebih enak banget buat dipakai sehari-hari. Kemudian secara Antutu benchmark pun bisa tembus hingga 300 ribuan, satu angka yang termasuk lumayan menarik ya untuk kelas harga di bawah 2 juta rupiah. Kemudian juga untuk Geekbench 6-nya juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Dan terakhir PC Mark kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall itu cukup menarik banget untuk kelas harganya ya guys. Samsung Galaxy A05s itu memang punya performance yang oke. Kemudian untuk gaming sendiri kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game COD Mobile kalian bisa lihat untuk settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, dan terakhir game Genshin Impact kalian bisa lihat untuk settingnya dan rata-rata FPS-nya. Overall kita bisa bilang performance dari HP Samsung Galaxy A05s ini termasuk masih mumpuni banget ya guys, masih termasuk bagus banget. Secara software sudah lebih stabil, lebih menarik banget lah untuk dipakai secara performance-nya ya guys. Kemudian aspek berikutnya yang kita rasakan perubahannya setelah update berkali-kali yaitu dari sisi kameranya. Jadi kualitas kamera 50 megapikselnya dan kamera depan 13 megapikselnya itu termasuk bagus, termasuk mendapatkan improvement, tapi kita tidak bisa kategorikan yang bagus-bagus banget untuk kelas harganya. Khususnya bagian kamera belakang kita masih menilai itu masih agak kurang khususnya dalam low light ya guys. Dan tapi kita mengapresiasi dengan adanya update software itu memfixing soal HDR waktu kapan lalu, kemudian mukanya kita yang agak kacau warnanya waktu itu, dan itu menarik banget. Secara kualitas juga lebih bagus, dan ini kocak banget ya. Kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A05s kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini bisa direkam hingga 1080p 60fps. Sesuatu hal yang langka dari HP Samsung di kelas harga segini. Dan ini menarik banget ya guys. Meskipun memang kalau kita bilang ini setelah kita review kembali setelah beberapa bulan memang sudah lebih baik untuk overbrightnya, tapi masih tetap ada overbrightness-nya juga. Tapi ya kembali lagi ya, mungkin ya Samsung masih perlu lagi improve lagi. Dan ini security-nya di bulan Juni 2024 waktu kita review di awal Agustus 2024. Dan ini menarik banget ya. Ya semoga Samsung masih memperbaiki lagi secara software. Ini 1080p 60fps ini nggak ada guys di harga segini. Punya Samsung ini cuma hanya di A05s, bahkan A15 juga nggak ada loh guys. Ini menarik banget. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A05s ini. Oke, ini adalah kamera belakang dari Samsung Galaxy A05s kalau kita gunakan buat perekaman video. Kita rekam di 1080p 60fps.
suatu hal yang langka juga di kelas harganya untuk kelas HP Samsung ya guys. Dan mungkin kompetitornya juga nggak banyak kan, misal 1080p 60 fps di kelas harga yang sama. Tapi gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kita sih sudah lebih improve ya dari sebelum waktu awal kita pertama kali review ke yang sekarang dengan software update-nya sudah lebih improve banget untuk secara exposure-nya, secara perbaikan software berasa ya. Tapi ya gimana, silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A05s setelah update bulan, kayak saya lupa bulan apa yang terupdate, pokoknya yang kita syuting di awal Agustus ini. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kita ini sih termasuk bagus ya guys. Untuk kualitas kamera OLED-nya sudah lebih improve ya kalau menurut kita dibandingkan sebelumnya ya. Tapi nggak tahu ya, ini kita lumayan tertarik sih, ini menarik ya, improvement software-nya Samsung sih memang bagus ya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, ini sampel untuk kamera belakangnya. Kalau misalnya kita gunakan buat perekaman video, menariknya sebenarnya di Samsung ini dia bisa merekam sampai 60 fps, 1080p 60 fps. Untuk kualitas kamera belakangnya sebenarnya masih bisa dibilang ya masih termasuk oke lah guys. Untuk kelas harganya di harga segini itu sebenarnya kita berharap lebih bagus lagi. Cuma memang kayaknya sensor kamera belakangnya ini nggak maksimal untuk untuk dipakai ya untuk perekaman video. Tapi memang kayaknya karena ya Samsung sudah kasih Snapdragon 680, kemudian storage-nya UFS, apalagi harganya turun di 1,9 juta untuk harga ofisialnya di marketplace ya guys. Ini suatu hal yang bagus ya untuk kelas harga ini. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sisi layar, kualitas layar PLS atau IPS-nya Samsung itu termasuk lumayan bagus. Dan dia punya resolusi Full HD+, 90Hz. Kemudian dia juga di bawah matahari juga masih termasuk cukup terang ya. Dan bisa nonton YouTube 1080p 60 fps dan juga Netflix sampai Full HD. Suatu hal yang masih bagus banget untuk di pertengahan 2024 ini. Kemudian dari sektor speaker, kualitas single speaker di HP ini termasuk lumayan bagus. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian dari sektor baterai life, baterai 5000 mAh-nya termasuk awet. Bahkan kita beli lagi ya HP ini supaya kita mendapatkan baterai yang performance maksimalnya yang setelah diupdate ya guys. Jadi itu termasuk awet guys untuk bisa dipakai seharian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri kalian tidak akan dapat kepala charger dalam kotak pembelian. Tapi kalau kalian beli di toko-toko tertentu yang biasanya akan ada bundling, bahkan di official store pun kadang-kadang akan bundlingin dengan kepala charger 25 watt. Karena memang HP ini supportnya 25 watt fast charging yang butuh waktu 1 jam 40 menit untuk full charge ya guys. Kemudian di sisi security sendiri sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya termasuk menarik ya, meskipun memang untuk bagian depannya masih bezel yang cukup tebal dan masih belum pansol. Tapi untuk bagian belakangnya ini juga termasuk enak, bahannya itu matte, jadi dia nggak gampang ngecap sidik jari, dan itu desainnya juga kesannya premium, simple, minimalis ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini yang perlu kita mention kembali supaya kalian ingat lagi, dimana yang pertama HP ini menggunakan slot SIM card, dual SIM card plus microSD slot, jadi kalian bisa ekspansi lagi storage-nya 128GB tadi dengan microSD ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar, karena memang di kelas harga 1 jutaan tidak ada HP Android manapun yang baru yang support virtual background zoom ya guys. Kemudian HP ini tidak punya sensor NFC, tidak punya sensor gyroscope, tapi untungnya masih punya jack 3,5 mm, support USB OTG, kemudian juga support mikrofon eksternal menggunakan port Type-C-nya, kemudian bisa ada audio jack 3,5 mm-nya juga ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan kendala selama penggunaan untuk navigasi ya guys. Kemudian untuk jaminan update sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update itu 2 kali OS, dan
4 tahun security, yang artinya kalian bisa sampai expect sampai 2027 kalian masih bisa aman lah untuk security-nya akan diupdate seperti itu. Dan gue coba banget buat Samsung ya. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk all-roundernya Samsung di kelas harga 1 jutaan. Lebih bagus daripada Samsung Galaxy A05 karena lebih lengkap, lebih komplit, lebih menarik, lebih all-rounder lah guys untuk sebuah HP Samsung. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli HP Samsung tapi budget kalian terbatas di 1 jutaan, Samsung Galaxy A05s ini adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Tapi kalau kalian mau sabar, nanti A06, A06s harusnya akan rilis di bulan Oktober, yang artinya nggak lama lagi. Tapi sekali lagi, ini adalah HP yang layak untuk dibeli setelah diupdate berkali-kali, dan ini kucu banget buat Samsung. Dan itu dia, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye bye.